Oke, selamat malam. Kita akan coba sekarang melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang kisi-kisi, latihan kisi-kisi ujian akhir semester untuk materi praktek accurate, ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi-materi bagian 1 dan bagian 2. Kali ini kita akan mencoba membahas data transaksi, ya. Baik data transaksi yang berkaitan dengan pembelian, kemudian penjualan, kemudian pembayaran pembelian, kemudian penerimaan penjualan, dan kita akan coba langsung yang terakhir yang berkaitan dengan jasa, ya. Oke, sebelumnya silakan Anda buka materi yang sebelumnya, ya. Nah, ini kemarin atau yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang mencatat saldo, ya, sehingga pada opening balance-nya kita sudah 0, ya. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang data transaksi, ya. Di halaman berikutnya dibuka saja, ya. Ini mohon maaf ini kalau saya buka tutup mungkin ini sangat terus terang mengganggu sekali, ya. Tapi karena materinya sudah dibagikan kepada peserta atau mahasiswa, jadi mohon maaf bila mana nanti itu bagi yang bukan mahasiswa saya, barangkali ini kok tidak ada materinya, kenapa nggak di ini, ya. Nah, jadi karena memang mahasiswa yang bimbingan saya semuanya sudah pada memegang materinya, ya, dan sudah dicetak. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara mencatat faktur pembelian dulu, ya. Oke. Nah, data transaksi ini adalah selama bulan Januari, ya. Nah, kita ada dua transaksi yang berkaitan dengan pembelian, yaitu yang pertama pembelian secara tunai, dan yang kedua pembelian secara ini, ya, kredit. Jadi dengan menggunakan uang muka, ya. Ini kredit tetapi dengan uang muka berapa. Oke. Yang pertama dulu, ya, nih kita coba transaksi yang pertama yang berkaitan dengan faktur pembelian. Tanggal 5 bulan 1 tahun 2018, ya, perusahaan membeli beberapa laptop, ya, secara tunai tanpa pajak dengan rekening Bank BNI kepada PT Asus dengan POM nomor 1002, nomor invoice-nya nomor INT.001 atas laptop sebagai berikut. Ini laptop Asus-nya 14 unit dan laptop Lenovo-nya 12 unit, ya. Total seluruhnya lah 145 juta. Oke. Nah, saya inikan aja dulu sebentar, ya. Ya. Supaya kelihatan nanti. Nah. Oke. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, silakan Anda aktifkan terlebih dulu faktur pembeliannya dengan cara klik pada jendela Explore, diklik tombol ini purchases-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan. Jadi ada purchase requisition, jadi ini artinya pembelian, permohonan pembelian, ya. Kalau permohonan pembelian ini dia ini, ya, jadi tidak terjadi tidak terjadi perubahan-perubahan, terutama di dalam jurnal akuntansi. Sama hanya dengan purchase requisition, purchase order juga sama. Ini tidak berpengaruh terhadap jurnal di akuntansi. Karena order ini adalah barangnya belum dikirim, belum terima, ya. Nah, makanya, tapi kalau misalnya kita dengan menggunakan uang muka, maka itu berpengaruh. Berpengaruh kemana? Misalnya ke saldo bank, biasanya saldo akun kas atau bank. Nah, berkurang, tetapi persediaannya tidak bertambah dan muncul nanti uang muka pembelian. Nah, kalau ini penerimaan barang, kemudian purchase invoice ini transaksi pembelian. Kalau yang ini purchase payment lah, pembayaran hutang dagang, dan terakhir adalah purchase return, artinya adalah ini retur ini pembelian jika terjadi ini barang yang kita terima cacat atau rusak atau tidak sesuai dengan barang yang kita pesan. Oke, karena kita di sini adalah melakukan transaksi pembelian baik tunai maupun kredit, maka silakan dilakukan ini aja langsung, ya. Jadi kebetulan di kasusnya tidak ada
tidak ada order, tidak ada pengiriman barang, tidak ada purchase requisition, tidak ada ya. Langsung aja ke ini langsung. Jadi untuk melakukan transaksi pembelian tunai maupun kredit di sini langsung ya di purchase invoice. Oke, klik langsung purchase invoice-nya sehingga di layar akan muncul tampilan seperti berikut ya. Oke. Nah, di layar akan tampak kotak dialog atau jendela purchase invoice ya. Tugas Anda sekarang adalah kita di sini membelinya kemana nih? Membelinya ke PT Asus, berarti pilih di sini vendornya PT Asus. Pilih PT Asus. Oke, kemudian nomornya sudah POM berapa di sini? Sudah POM-nya otomatis 1002, tinggal ini aja udah. Langsung nomor yang invoice nomornya kita pilih di sini, ketik aja INT misalnya. Ya boleh huruf kecil, boleh huruf besar ya. 01 seperti itu. Oke. Kemudian tanggalnya diketik tanggal 5 ya. Pada invoice date-nya ketik tanggal 5, 05, 01, 18. Jadi untuk yang ship date-nya sama ya. Di sini 05, 01, 18. Artinya tanggal pembelian sama dengan tanggal pengiriman barang. Oke. Dalam hal ini untuk FOB abaikan saja metode ininya. Karena ini belum dibikin makanya ini kosong ya. Termasuk juga terminnya sudah otomatis. Kemudian CPI-nya juga tidak dibikin oleh kita karena sebelumnya kita tidak membuat ini metode pengiriman barang. Kemudian untuk barangnya dibayar di tempat atau yang menjadi FOB itu pre-onboard-nya yang menanggung biaya angkut itu nanti siapa? Apakah penjual atau pembeli? Dalam hal ini abaikan saja dengan CPI-nya. Oke, kemudian kita sekarang kalau sudah silakan Anda di sini, bentar, ya, oke. Nah, kemudian pada kolom itemnya Anda diklik di sini. Sebentar, nanti, oh, sorry, mohon maaf, ini ada ada kesalahan di sini tahun 2018-nya bukan ini ya, sorry. Nah, ada kesalahan di sini. Nah, ini salah. Ya, 05, 01, 18 ya. Kalau misalnya tahunnya salah ya otomatis nggak bisa melakukan transaksi ya. Oke. Kemudian silakan pada kolom itemnya Anda dipilih. Yang pertama laptop Asus. Ini. Kemudian kuantitinya berapa di sini? Kuantitinya 14 ya. Tekan tombol tab saja. Kemudian harga belinya kita isikan harga beli 5 juta ya. Tulis 5 juta pada kolom unit price-nya. Ya, tekan tombol tab sehingga kebetulan di sini tidak ada diskon. Jadi abaikan saja. Ya, nanti sebentar supaya saya kelihatan semuanya, saya ini aja lah. Ya. Karena ini cukup mengganggu sebetulnya ya. Tadinya saya mau ditutup aja, nggak usah ini. Nanti sebentar. Saya kecilkan dulu. Nah, di atas saja itunya ya. Supaya kelihatan. Oke. Jadi gini aja ya. Oke, jadi ininya nanti di atas transaksinya. Saya sembunyikan dulu. Ya. Oke. Nah. Oke, jadi ini silakan dicatat. Tadi ya. Sebentar. Oke, kenapa? Oke, jadi saya ulangi lagi. Ini yang pertama tadi dipanggil laptop Asus dulu ya. Tadi nggak ada ya. Oke. Sorry. Pilih laptop Asus. Oke, kuantitinya kegulung ya.
bentar, laptop Asus, kuantitinya tadi. Oke, jadi supaya tidak terganggu, saya mohon maaf, mungkin tidak akan saya perlihatkan ya, supaya lebih cepat ya. Kuantitinya misalnya 14 di sini. Oke, tekan tombol tab. Harga belinya 5 juta, Anda tulis 5 juta. Oke, tekan tombol tab. Dalam hal ini untuk diskonnya tidak ada. Oke, abaikan saja. Kemudian tidak ada pajak dan totalnya secara otomatis 70 juta ya. Oke. Kemudian yang baris kedua ke bawah aja, tekan tombol tanda panah bawah ya. Kemudian Anda pilih yang kedua laptop Lenovo-nya, klik 2 kali. Kemudian kuantitinya adalah 12. Tekan tombol tab. Isikan harga jualnya lah, harga belinya 6.250.000. Oke, tekan tombol tab. Sehingga diasumsikan juga tidak ada pajak, kemudian tidak ada potongan, totalnya 75 juta. Oke, kemudian total keseluruhannya lah di sini dikeluarkan dulu, tekan tombol tanda panah bawah, sehingga total keseluruhannya lah 145 juta ya. Oke. Nah, karena di kasus ini adalah transaksinya secara tunai, jadi kalau Anda langsung disimpan, save and close, berarti itu kita langsung membeli secara kredit. Kalau disimpan langsung ya, perlu diingat sekali lagi. Kalau kita tidak diisikan di sininya, kalau misalnya kita kredit, berarti langsung simpan, save and close. Tapi karena kita di sini tunai, maka Anda diklik, jangan langsung disimpan dulu. Langsung cara pembayarannya sini langsung. Klik tombol purchase payment di sini. Ya, ini. Jadi pembayaran tunai di sini langsung. Klik purchase payment. Nah, sehingga muncul jendela baru selain purchase invoice. Nanti akan muncul purchase payment ya. Oke, dalam hal inilah masih PT Asus, nomornya abaikan saja udah. Kemudian tanggalnya Anda rubah lagi menjadi 05 01 18 ya. Termasuk juga sama, kalau bisa tanggal cek juga sebetulnya tidak perlu lah sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa, 05 01 18 ya, sama. Jadi anggaplah untuk tanggal payment date dengan check date sama ya. Oke. Kemudian karena di sini pembayarannya dengan menggunakan Bank BNI, Anda pilih ininya Bank BNI. Jadi dirubah Bank BCA-nya menjadi Bank BNI. Oke. Nah, di sini ada dua transaksi ya. Yang pertama ini kebetulan perusahaan ini punya kewajiban ya, yaitu tanggal 1 bulan 1 sebesar 500 juta pernah punya utang dia ya. Sedangkan ini dia punya melakukan transaksi tanggal 5. Nah, 5. Jadi karena yang dibayarnya itu tanggal 5 saja, maka ini paitnya di checklist udah. Ya, ini sudah aktif. Berarti yang dibayarnya adalah yang transaksi tanggal 5. Sedangkan kalau kita ingin membayar misalnya berikut tanggal 1, tinggal di checklist saja di sininya nanti. Kalau kita ingin berikut yang tanggal saldo ya, tapi karena di sini tidak di dalam kasusnya tidak disertai dengan saldo awal ya, hilangkan ada checklistnya. Seperti itu aja ya. Oke, jadi yang dibayarnya adalah yang 145 juta seperti itu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana cara melakukan transaksi pembelian secara tunai. Jadi ada dua tahapan ya. Jadi tahapan pertama mencatat di jendela push invoice ya. Kemudian yang kedua jangan disimpan dulu ya. Yang kedua klik tombol purchase payment sehingga di layar muncul jendela purchase payment. Silakan Anda masukkan tanggalnya, kemudian dibayar pakai apa, kemudian di sini sudah totalnya 145 juta ya. Nah, kebetulan dalam keadaan standar ini sudah di checklist ya. Kalau kita ingin sekaligus membayar yang sebelumnya, tinggal checklist lagi yang pertama seperti itu ya. Oke, sudah selesai, silakan Anda di save and close ya, sehingga kembali lagi ke tampilan semula ke purchase invoice. Silakan Anda, karena di sini Anda ingin mencatat yang berikutnya, maka jangan di save and close, tapi ingat ya, jadi sebetulnya bisa saja Anda save and close. Tapi karena kita ke poin B, karena kita ingin mencatat transaksi yang baru lagi, maka Anda save and new. Kalau Anda sudah selesai, misalnya kalau sudah selesai nih, nggak mau melakukan transaksi, berarti save and new, save and close. Oke, dalam ini karena kita ingin ke poin B yaitu tanggal 10, berarti save and new saja langsung ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau ingin melihat transaksi yang sebelumnya, dilihat di sini aja udah. Nah, ini ada tombol tanda panah di sini ya, ke kiri
Nah, ini adalah transaksi yang sebelumnya. Nah, ini paid. Ada ciri-cirinya bahwa kita sudah tunai, ada paid, pembayaran lunas ya, sebesar 145 juta. Oke, kalau ingin melihat jurnalnya di sini ada show jurnal seperti itu. Ya, maka jurnalnya akan muncul seperti ini. Ya, nah ini. Oke. Nah, oke, silakan Anda di ini yang ini close aja ya jurnalnya transaksi. Oke, kita balik lagi ke kanan ya. Jadi untuk melihatnya, jadi kalau kita di sini hanya melihat. Jadi kalau ingin mencatat berikutnya, klik tombol tanda apakah ke kanan ya. Kalau tadi previous, ini next ya, next aja. Oke. Sekarang poin B. Tanggal 10 perusahaan membeli beberapa laptop secara kredit tanpa PPN ke PT Lenovo. Berarti klik di sini nih. Klik tombol tanda panah, pilih vendornya Lenovo. Oke, nomornya sudah 1003, nomor invoice-nya INT ya. INT titik 002. 002. Oke. Ya, 2 digit aja cukup ya, nolnya ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, tekan tombol tab-nya. Ketik tanggalnya tanggal 10, 10 01 18 ya. Ini juga sama 10 01 18. Ya, baik tanggal invoice date maupun tanggal ship date sama saja ya. Oke. Kemudian, nah di sini kebetulan kredit tapi ada uang muka ya, ada uang muka. Itu Anda silakan panggil laptop Asus di sini. Laptop Asusnya dipanggil, ya, kuantitinya adalah 10 unit. 10 ke bawah, tekan tombol tab. Harga belinya adalah 5 juta. Ya, tekan tombol tab. Totalnya adalah kanan ya. Oke. Sorry, ini 5 juta ya, kurang nolnya. Sehingga totalnya 50 juta ya. Oke, sama. Oke, kebawakan lagi. Kemudian yang kedua diketik dipilih Lenovo di sini Lenovo-nya. Kode LE. Oke, kuantitinya lah 20. Kemudian harga belinya 6 juta 250.000. Ada potongan diskon 3%, ketik 3% aja. Pada kolom diskonnya tidak ada pajak, sehingga totalnya di sebelah kanan muncul 121.250.000 sama ya. Total keseluruhannya dikebawahkan kebawahkan ini totalnya adalah 171.250 sama ya dengan yang output di sini. Oke. Nah, ini kasusnya. Oke, kasih yang ini nih. 171.250.000 ya. Oke. Ya. Nah, karena kasus ini adalah tadi itu ingat ya. Kalau kita kredit saja tanpa uang muka berarti langsung disimpan, save and close. Tetapi karena di sini ada uang muka, uang mukanya sebesar 71.250.000, berarti jangan disimpan lagi. Nah, ada pembayaran di sini. Pembayarannya gunakan purchase payment lagi. Jadi perlu ingat ya, kalau kredit tanpa uang muka langsung simpan, save and close. Tapi karena ada uang muka, maka pada purchase payment-nya Anda silakan diaktifkan dulu. Ini, klik tombol purchase payment. Ya. Kemudian ya, ininya ya tanggalnya sama. Tanggal 10 lagi silakan di blok saja tanggalnya nih. Tanggal 10 01 18. Ini juga sama. 10 01 18. Ininya pakai Bank BNI pembayarannya. Nah, perlu diingat di sini tadi transaksinya, total transaksinya adalah 171.250.000. Karena kita dibayar 71.250.000, maka Anda diganti angka ini pada payment amount-nya ya. Nanti sehingga nanti total owing-nya itu total yang tersisanya nanti 100 juta. Nah, karena di sini pembayarannya adalah 71.250.000, maka uang muka tulisnya sini pada kolom payment amount ini. Nah, yang dicari yang ini ya. Nah, kebetulan yang saldo awalnya belum dibayar ya. Oke. Berarti pada payment amount-nya ganti itu angka 171 jutanya menjadi 71.250.000.
di enter, sehingga nanti ya, oke, sisa nanti yang ini pada total owing-nya begitu dipindahkan ke bawah pakai ini tombol tanda panah di keyboard, nanti akan muncul owing. Nah, pada total owing-nya muncul seperti ini ya, itu seperti itu. Oke, itulah yang dimaksud dengan pakai uang muka ya. Uang mukanya berapa? Nanti isikan langsung di sini ya. Oke, sudah selesai. Silakan, di sini ada penyimpanan 2 kali, save and close. Ya. Nah, muncul lagi, kembali lagi ke push invoice, save and close aja langsung ya, karena kita tidak ada transaksi yang lain lagi. Langsung save and close lagi. Oke, berarti untuk transaksi yang berkaitan dengan pembelian sudah selesai ya. Baik yang pembelian secara tunai maupun kredit. Oke. Sekarang kita akan coba ke poin 8, yaitu data transaksi penjualan ya. Oke. Tanggal 15, berarti kalau penjualan itu di sini nanti. Nah, oke, di sales. Sales, nah ini di sini ya. Nah, jadi untuk melakukan transaksi pembelian tunai kredit di sini semuanya. Di sales invoice. Kalau untuk pelunasan penerimaan penerimaan piutang dagang di sini ya, sales receipt. Oke, sekarang untuk melakukan transaksi penjualan secara tunai gunakan sales invoice. Oke. Tanggal 15, perusahaan menjual beberapa laptop secara tunai. Oke. Ke toko ABC, berarti pilih customer-nya toko ABC di sini. Nah, itu yang pertama itu. Kemudian nomor POM-nya. Nih. Nomor POM-nya di sini kita tulis 1004 misalnya. Ya. Ya. Oke, 1004. Oke, nomor I-nya INT titik 001 ya, 001 lagi lah ya. Kalau tadi INT, sorry, kan EXT ya, sorry, EXT ya. Oke, tanggalnya tanggal 15, ketik 15 01 18, tanggal ini sama ya, ship date-nya 15 01 18. Baik, antara itu sama ya, pembelian, tanggal pembelian, tanggal penjualan dengan tanggal pengiriman sama. Oke, FOB dengan itunya lewat saja. Langsung sekarang kita panggil ke sini, ke itemnya ya, di situ diklik, langsung Anda pilih yang pertama Asus dulu ya, ininya kuantitinya besar dulu kolomnya ya, 40. Oke, harga jualnya sudah otomatis ya, muncul 6.500.000, tidak ada potongan ke bawah kan tanpa tanda panah, sehingga total keseluruhannya 260 sama ya. Pada amount-nya 260 juta. Oke, panggil yang kedua lagi. Sekarang yang untuk yang Lenovo-nya. Lenovo unitnya adalah 35. Tekan tombol tab, itunya sudah ya. Oke, total keseluruhannya ke bawah kan tombol tanda panah bawah. Oke, berarti itunya totalnya 284.375 sama ya. Sehingga total keseluruhannya adalah harus 554.375. Oke, sama ya. Nah, sekarang gini. Di kasusnya nih. Kita akan coba lihat dulu kasusnya seperti apa nih. Supaya Anda paham. Ya, oke. Di sini. Poin 8A. Nah, oke, dengan ini kita beli tunai ya. Nah, di sini ada potongan katanya sebesar 16.331.210.000 dan diterima pada rekening Bank BNI ya. Oke, nah karena di sini tunai, jadi ini tidak bisa langsung disimpan langsung, nggak boleh ya. Kalau kredit langsung simpan ya. Kalau berarti total pembelian kreditnya segini 544. Tapi karena ini tunai dan mendapat potongan, berarti ini karena dibayar si pelanggannya langsung, pembayarannya dicatat di sales receipt ini, tombol ini nih. Jadi perlu ingat ya, pada jendela sales invoice jangan disimpan. Karena apa?
karena pembayarannya tunai ya dengan mendapat potongan. Berarti langsung klik tombol sales receipt di sini. Oke, kemudian muncul tampilannya customer receipt. Nah, silakan tanggalnya dirubah sesuai dengan tanggal 15 ini. Tanggal 15 01 18 ya, kemudian ini juga sama tanggalnya di sini nih, tanggal bank check date-nya ya sama, tanggal 15 lagi 15 01 18. Oke, sudah. Ininya pakai bank BNI ya, awas perhatikan. Diterimanya pakai bank BNI gitu. Oke, nah berarti ini untuk transaksi tanggal 15, berarti 15 yang di checklist ini ya. Nah, kebetulan kita saldonya sebetulnya yang ini sebetulnya toko ABC itu punya kewajiban ya 250 juta. Tapi dalam ini dia membayar ini dulu ya, membayar yang transaksi tanggal 15 dulu, makanya di sini checklist aktif. Nah, untuk mengetahui bahwa ini pembayaran 544 juta 375 itu apakah mendapat potongan atau tidak. Nah, untuk mengetahui dapat potongan atau tidak, caranya bagaimana? Caranya diklik di mouse kanan di sini nih. Pada kolom total diskon di ini nih, pada angka 0 ini klik mouse kanan. Nah, saya ulangi ya, untuk mengetahui bahwa total 54435 itu apakah dapat potongan atau tidak, caranya lah untuk mengetahui potongan dapat potongan atau tidaknya klik mouse kanan di sini. Klik mouse kanan, kemudian pilih diskon rate of info. Sehingga muncul di layar ya, berapa potongannya dengan termin segini. Nah, potongannya ini senilai 16 juta 331 dan tulis di sini. Pada diskon amount-nya Anda tulis sesuai dengan yang tertera di situ 16 juta 331 250. Enter boleh ya. Nah, kemudian pada diskon infonya di sini pilih potongan penjualan. Pilih potongan penjualan. Boleh diketik aja potongan. Potongan penjualan pilih di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau kita beli berarti potongan pembelian. Karena ini penjualan, ya kaitannya penjualan berarti pilih potongan penjualan. Oke, langsung. Sehingga di sini akan muncul potongan ya. Potongan segini, kalau kita lihat begitu ke bawah kan, ini tidak akan segini pembayarannya ke bawah kan, tombol tanda panah bawah. Ya, sehingga yang tadinya semula 500 sekian sekarang ada potongan. Jadi pembayarannya sekarang menjadi asalnya 544 ya. Sekarang menjadi 528 sekian ya. Seperti itu. Oke. Nah, silakan ini di ini aja, diklik tombol ini. Cek amount-nya diklik lagi supaya sama dengan angkanya ya, dengan yang ini yang dibayarkan. Oke. Oke, nah itu. Oke, ini berarti setelah dikurangi ya, setelah dikurangi diskon menjadi segini. Oke, sudah selesai. Kita ini artinya lah pembayaran atau penjualan tunai ya dengan mendapat potongan. Jadi untuk mengetahui potongannya di sini pada kolom diskon ya, itu total diskonnya. Oke, langsung save and close. Sehingga kembali lagi ke sales invoice langsung tunai, ciri-cirinya tunai ada muncul stempel paid. Ya. Nah, karena kita ingin mencatat transaksi berikutnya, ini sebetulnya bisa saja nanti di close, save and close. Tetapi karena kita di sini ada lagi transaksi yang poin B, ya, makanya di sini kita jangan di close saja, langsung save and new saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Berikutnya untuk transaksi yang terakhir yang berkaitan dengan penjualan yaitu poin B, tanggal 20 sekarang. Tanggal 20. Oke, tanggal 20 perusahaan menjual beberapa laptop secara kredit ya tanpa PPN ke toko komputer dengan nomor POM sekian, nomor invoice sekian tanpa uang muka. Oke ya. Oke, tanpa uang muka. Nah, ini lebih mudah ya. Oke. Caranya adalah ini ke komputer ya. Berarti ini pilih pada customer-nya pilih toko komputer di sini. Oke. Kemudian nomornya adalah nomor 1005. Oke, nomor itunya extend sudah kelanjutan. Kalau ini di blok saja tanggalnya tanggal 20 01 18 ya. Oke, ini sama juga. 20 01 18. Oke.
Apa saja yang dijualnya? Oke, yang dijualnya adalah pertama laptop Asus juga. Laptop Asus berapa unit? Di sini 25 unit. Ke bawah kan pakai tanda panah ke bawah. Oke, kemudian yang kedua adalah laptop Lenovo. Oke, jumlah unitnya 20 unit. Oke, tanpa potongan ya, berarti totalnya sebelah kanan 162.500 betul. Kemudian yang kedua lagi sama ya, berarti sama antara kiri dan kanan ya, betul sama ya. Ke bawah kan pakai tanda panah, sehingga total hasilnya 325. Oke. Nah, karena ini penjualannya secara kredit, tidak disertai dengan uang muka, maka tidak perlu diklik tombol sales receipt, nggak usah. Ya, langsung aja udah selesai ini. Karena kredit, ya tidak disertai pakai uang muka. Saya katakan tadi, kalau kita kredit langsung simpan. Tapi kalau dia disertai pakai uang muka atau tunai, nah, jangan dulu disimpan, pilih ini. Sales receipt gitu maksudnya ya. Oke, karena ini penjualan kredit langsung simpan, save and close saja. Oke, sudah selesai transaksi yang berkaitan dengan penjualan seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat bahwa kita transaksi baik pembelian maupun penjualan yang sudah dicatat, adalah caranya kalau ingin melihat yang berkaitan dengan penjualan berarti list ya, pilih sales. Di sini list itu daftar, sales penjualan berarti ya ini nih. Pilihnya sales invoice. Nih, ada dua enggak? Coba lihat ya. Hilangkan tanda checklist pada filter by date-nya. Sini ada dua yang apa? Berarti ada ini ya, sorry. Ada termasuk saldo-saldo ya. Ini saldo ya. Oke, saya lihat dulu ini ya. Oke, nah ini outstanding dilihat. Dihilangkan outstanding only-nya, berarti yang ada yang uang muka di sini tadi ya. Ada yang sudah pembayaran dan ada juga yang sisanya segini lagi ya. Oke, ada dua, termasuk dua yang saldo awal. Oke, seperti itu. Ini yang berkaitan dengan daftar ya, daftar atau rincian penjualan termasuk juga yang piutangnya. Oke, di close saja udah ininya. Oke. Kemudian yang berkaitan dengan pembelian, cara melihatnya di list. List, kita ingin melihat transaksi yang berkaitan dengan pembelian. List, purchase di sini. Purchase, pilih purchase invoice. Kalau tadi sales invoice, sekarang purchase invoice. Ya, ini juga ada dua pembelian ya. Hilangkan filter by date-nya, outstanding-nya juga hilangkan. Nah, ada dua ini tadi INT1, INT02 ya, seperti itu. Oke. Ada dua transaksi, termasuk juga saldo hutang dagang seperti itu ya. Oke, itu cara untuk menampilkan ini ya daftar transaksi pembelian maupun penjualan. Kalau transaksi pembelian berarti list purchase invoice. Tapi kalau untuk menampilkan daftar yang berkaitan dengan penjualan, list sales invoice, itu aja ya, cukup mudah. Oke. Oke, sekarang saya akan coba membahas tentang yang berkaitan dengan ini. Transaksi berikutnya adalah pelunasan hutang dulu ya. Nah ini, pelunasan hutang dulu nih. Oke, pembayaran pembelian atau purchase payment. Nah, di sini ada dua transaksi yang berkaitan dengan purchase payment. Oke. Tanggal 25 perusahaan membayar hutangnya tanpa potongan ke Lenovo sebesar 550 juta. Nah, dengan rincian melunasi hutang saldo awalnya tanggal 1 bulan 1 sebesar 450 juta dan untuk transaksi invoice dengan nomor sekian tanggal 10 bulan 1 sebesar 100 juta dibayarkan dengan Bank BNI. Oke. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin mencatat transaksi pembayaran pembelian atau disebutnya di sini adalah ini ya, pembayaran hutang dagang. Oke, cara untuk membayar hutang dagang, caranya diaktifkan di ini modul purchase. Ya, pada jendela Explore. Saya ulangi. Untuk pembayaran hutang dagang atau pembayaran pembelian, gunakan modul purchase, pilih purchase payment. Nah ini, jadi fungsi purchase payment itu di sini untuk melakukan pembayaran. Pembayaran apa? Pembayaran hutang akibat pembelian.
ya secara kredit ya. Silakan di proses payment diaktifkan. Oke. Kemudian silakan Anda pilih toko ABC di sini. Pilih toko ABC-nya. Oh, sorry. Ini, sebentar. Oh ini ya, yang atas, maaf ya. PT Lenovo ya. Sorry, PT Lenovo. Oke, di sininya. Perusahaan membayar hutangnya tanpa potongan ke Lenovo sebesar 550 juta. Oke. Tanggalnya tanggal 25. Berarti ini blok tanggal 25 01/18. Ini juga sama. Oke. Tanggal check date-nya di blok lagi tanggal 25 01/18. Oke. Nah, ininya pakai apa transaksinya? Oke, jadi ininya transaksinya adalah menggunakan ini ya, pakai bank BNI. Berarti pakai bank BNI di sininya. Oke, kemudian ini nomor POM-nya katanya nomor invoice tadi udah ya. Jadi nomor invoice. Oke, udah tidak perlu yang ini ya. Oke. Rinciannya adalah pelunasan untuk transaksi tanggal 1 bulan 1 sebesar 450 juta. Berarti ini lunasin. Nah, ini maksudnya ini lunasin nih tanggal 1 bulan 1-nya. Dilunasinnya bagaimana caranya? Diklik checklist langsung paid. Nah, bayar, lunas. Itu yang pertama, tanpa potongan ya. Dan yang kedua untuk transaksi invoice yang nomor INT 002 yang ini nih. Nah, yang ini ya. Sebesar 100 juta. Nah, ini 100 juta. Berarti langsung checklist lagi. Checklist lagi 100 juta. Berarti totalnya berapa? 550 juta. Nah, ini. Nah, totalnya 550 juta kan? Oke, itu jawaban yang pertanyaan yang berkaitan dengan nomor 9A ya. Oke, saya ulangi. Jadi untuk pembayaran hutang itu adanya di modul purchase, pilih purchase payment ya. Seperti itu. Nah, karena di sini tadi pembayaran hutangnya pakai bank BNI, berarti di sini pakai bank BNI. Kemudian, nah ini bank BNI, kemudian rinciannya dari 550 juta itu adalah lunasi transaksi tanggal 1 bulan 1 sebesar 450 juta, dan yang kedua adalah sisanya yang tanggal 10 bulan 1 ya, sebesar 100 juta. Oke, sudah selesai ini. Nah, karena ada transaksi yang lain, maka ini jangan di save and close sebaiknya, karena ada poin B ya. Sebaiknya jangan di save. Sebetulnya bisa saja di save and close, tapi nanti Anda balik lagi ya, purchase payment lagi. Jadi kalau yang ini save and new nggak usah, karena masih di dalam ini ya. Sebaiknya save and new saja. Nah, gitu. Kalau kita yang melihat transaksi yang barusan dibikin itu, dilihat di mana? Di sini tombol tanda panah. Kalau ingin edit di sini nih, nah tombol tanda panah apa ada yang salah, perbaiki di sini. Yang salahnya mana, gitu ya? Oke, jadi untuk melihatnya di sini. Silakan untuk mencatat transaksi berikutnya, klik tombol next yang sebelah kanan. Nah, itu ya. Oke, sekarang poin B. Tanggal 26, perusahaan membayar sebagian saldo. Nah, sebagian saldo hutang dagangnya dengan bank BNI ya. Sebagian saldo awal hutang dagangnya dengan menggunakan bank BNI tanggal 1 bulan 1. Oke, ke PT Asus ini ya. Oke, pilih PT Asus di sini. Pilih PT Asus. Oke, tanggalnya tanda ketik tanggal 26/01/18. Ini juga sama ya. Nih, 26/01/18. Oke, nah dari total 500 juta ini ya, kebetulan di sini ini berapa ke ini hutang ya. Oke, hutang dagang tanggal 1 bulan 1 sebesar berapa di sini? Ini PT Asus itu berapa ini ya, PT Asus ya. Oke, sehingga sisa hutangnya 20 juta. Oke, betul ya. Oke, jadi tanpa potongan. Nah, ini jadi dari total 500 juta ini, kita di sini membayar 20 juta, sehingga sisa utangnya lah 20 juta lagi. Nah, jadi kalau total di sini 500 juta, mau dibayar sekarang 20 juta, berarti kalau bayar di sini langsung pada payment amount-nya tulis 250 juta. Perhatikan pada saat kita dikebawakan pakai tanda panah, total owing-nya langsung sisanya 20 juta ya. Ah, gitu. Perhatikan. Jadi kalau kita bayar 20 juta pada kolom
payment amount, maka pada owing-nya itu sisa. Sisa terutangnya muncul asalnya 5 juta, jadi sekarang menjadi 29 juta. Ya. Dari total 5 juta. Jadi sebetulnya hutangnya itu kan 5 juta, karena di sini sebagian, ya, dikatakan dalam kasus itu sebagian hutang, ya, dari total 5 juta, itu maka berarti di sini masih ada sisa lagi. Berarti perusahaan masih punya hutang ke PT Asus 29 juta lagi, seperti itu. Ya, oke. Dan sisanya ini akan dibayar di kemudian hari. Ya, langsung selesai, save and close saja. Ya, selesai. Berarti yang berkaitan dengan pembayaran hutang sudah selesai. Untuk melihat transaksi yang berkaitan hutang, list, purchases, pilih purchase payment. Nah ini ya, jadi fungsi purchase payment itu adalah untuk menampilkan daftar yang berkaitan dengan pembayaran hutang ya, itu. Hilangkan lagi pada payment date-nya ini, ya, maka akan muncul ini ya, yang pembayaran hutang-hutang ini, seperti itu. Oke, itu cara untuk menampilkan pembayaran hutang dagang. Dilihatnya di mana? Di list purchases, pilih purchase payment ya, seperti itu. Oke, jadi tinggal ngedit. Jadi kalau ada yang ngedit juga bisa di sini ya. Oke, di close saja udah. Oke. Kemudian kasus nomor 10 yaitu sekarang penerimaan penjualan atau ini ya, penerimaan pembayaran piutang dagang. Oke. Oke, caranya sekarang adalah poin 10 ya. Oke, kasusnya adalah sekarang pelunasan. Nih, pelunasan pembayaran hutang. Tanggal 27 perusahaan menerima pembayaran dari toko ABC untuk pelunasan seluruh saldo awal piutang dagang tanggal 1 bulan 1 sebesar 200 juta dan diterima pakai akun Bank BNI. Oke, caranya bagaimana ini? Caranya adalah aktifkan modul sales, pilih sell receipt. Nah ini. Jadi fungsi sales receipt ini artinya untuk mencatat ya penerimaan pembayaran piutang dagang dari pelanggan ya, atau penerimaan penjualan akibat transaksi penjualan secara kredit. Oke, di sini customernya pilih toko ABC ya, ABC. Kemudian tanggalnya dirubah tanggal 27 01 18. Ini juga sama tanggalnya ya, tanggal 27 01 18. Oke, diterimanya di akun Bank BNI. Berarti pilih Bank BNI ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, diterima sebesar 20 juta. Oke. Berarti dilunasin. Berarti kalau dilunasi langsung checklist. Checklist, bayar. Udah segitu doang. Ya, ke bawah kan. Ya, langsung ininya berapa nih totalnya ya. Oke, berapa diklik aja langsung di sini. Tuh, segitu 20 juta udah. Checklist kalkulatornya ya. Berarti dibayarnya sebesar 20 juta. Dari mana? Dari pelanggan toko ABC untuk pelunasan piutang dagangnya tanggal 1 bulan 1 sebesar 250 juta ya. Diterima kemana? Ke akun Bank BNI. Seperti itu ya. Oke. Terakhir transaksi yang berkaitan dengan penjualan juga sama, karena ada transaksi berikutnya langsung di save and new saja ya, save and new. Nah ini jadi jangan save and close karena ada transaksi lagi. Oke, terakhir tanggal 28. Tanggal 28 perusahaan menerima pembayaran dari toko komputer untuk pelunasan saldo awal piutang dagang tanggal 1 bulan 1 tahun 2018 sebesar 210 juta. Dan transaksi dengan nomor sekian tanggal 20 bulan 1 sebesar 325 sebelum dikurangi potongan sebesar 6.500 sebelum dikurangi potongan. Nah, berarti sini ada pengurangan potongan dan diterima dengan menggunakan akun Bank BNI. Ya, jadi untuk melihat potongannya bagaimana? Nah, seperti tadi ada kasusnya ya. Oke, caranya gini. Oke, sama-sama. Kita sekarang pilih dulu toko komputernya dulu, pelanggannya yang mau bayar. Pilih. Oke, seperti itu. Yang kedua berarti tangannya dirubah. 28 01 18 sama ini juga tanggalnya dirubah 28 01 18. Oke. Kemudian, nah ini pertama-tama katanya lunasin
saldo piutang dagang tanggal 1 bulan 1 sebesar 250 juta, lunasin. Caranya gini lunasinnya. Mana? Nah, ini checklist, lunas, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian berikutnya lah lunasin juga tanggal 20. 20 itu yang mana? Ini nih, nomor EXT 02 sebesar 325. Nah, 325 itu tapi ini belum mendapat potongan. Untuk mengetahui potongannya itu berapanya, maka Anda diklik mouse kanan lagi kayak tadi di sini lagi. Nah, di sini ya. Kalau ini pengen tahu yang atas ada potongan nggak? Nah, klik mouse kanan, diskon info nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tanggal 1 ini tanggal 1 ke tanggal 28 lewat dari 10 hari. Seperti itu ya. Tapi kalau ini transaksi tanggal 20 dibayar tanggal 28. Nah, itu ada masih jatah temponya kan 10 hari itu ya. Berarti ada dapat potongan karena baru 8 hari sudah dilunasin. Nah, untuk mengetahui bahwa dia dapat potongan atau tidaknya di sini. Nah, klik mouse kanan pada baris yang tanggal yang 20 ini. Apakah tanggal 20 dengan transaksi tanggal 20 sebesar 325 itu dapat potongan atau tidak? Nah, cara untuk mengetahui potongannya di sini. Klik mouse kanan pada kolom total diskon. Pilih diskon right of info. Nah, sorry, sebentar. Nah, karena ini belum di checklist ya. Jadi kalau ini belum di checklist nggak bisa. Jadi karena kita ingin melunasi yang transaksi tanggal 20 di checklist dulu. Checklist dulu. Nah, kalau tidak di checklist nggak bisa ya. Gitu. Klik mouse kanan, baru kemudian diskon right of info. Nah, total ininya diskonnya sesuai dengan di petunjuk 6.500 tulis di sini. 6.500, 6.500. Nah, berarti ini pilih potongan lagi. Potongan penjualan lagi. Pilih potongan penjualan ya. Nah, gitu. Ya, ini. Jadi di link dia ke situ. Karena ini kan kaitannya dengan penjualan. Kalau kita kaitannya dengan pembelian berarti jangan potongan penjualan tapi pembelian. Karena ini kaitannya dengan penjualan maka pilih potongan penjualan. Oke, ke bawah kan, tanda panah ke bawah sehingga yang dibayarkan bukan 325 sekarang menjadi 318. Oke, langsung diklik tombol kalkulatornya pada cek amount-nya sehingga total yang mesti dibayarkanlah sebesar 568.500 juta. Ya, itulah kalau kita ingin melakukan transaksi pembayaran pelunasan piutang dagang. Kalau ada potongan silakan klik mouse kanan, kalau tidak ada ya udah ya. Oke, langsung sudah selesai, klik save and close. Untuk melihat transaksi yang berkaitan dengan pelunasan piutang di list sales, pilih sales receipt yang ini ya. Jadi ini untuk menampilkan daftar yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran piutang dagang. Dari mana? Dari pelanggan. Langsung hilangkan payment date-nya, nanti muncul di sini ya. Oke, seperti itu. Oke. Ini daftar pembayarannya seperti itu. Oke, di close. Nah, sekarang berikutnya adalah kita cek dulu ya di sini. List customer. Nah, ini kita sudah lunas. Ini tidak ada cirinya tidak ada hutang, tidak ada tagihan ke sini. Kemudian kalau ingin melihat list vendor, apakah masih ada hutang? Oh, masih ada katanya. Berarti kita punya hutang nih ke Asus 20 juta, sedangkan ke Lenovo sudah lunas. Itu aja. Jadi kalau ingin melihat bahwa ini sudah lunas, tidak lunasnya dilihat di list ini ya, list vendor. Ada di sini sisa hutang. List customer, sisinya sudah lunas 0 sini ya, seperti itu. Oke, sekarang kasus terakhir yang poin 11 yang berkaitan dengan jasa ya, general ledger. Nah, ini yang paling mudah ya sebetulnya ya. Oke, di kasus terakhir yang berkaitan dengan ini ya. Oke, aktifkan sekarang general ledger-nya, pilih atau bisa menggunakan cashback atau menggunakan general ledger, pilih journal voucher ya. Kita di sini untuk transaksi yang berkaitan dengan general ledger lebih baik kita gunakan journal voucher aja ya, karena ini jasa. Oke, silakan aktifkan journal voucher-nya. Sebentar ya. Ya, oke, kita lanjut kembali. Ya. Sekarang kita akan coba membahas
ini ya, tanggal 20 dulu nih. Ya, tanggal 20. Kita lihat dulu transaksinya dulu nih. Ya. Tanggal 20 dikeluarkan biaya listrik untuk bulan ini sebesar 750.000 dengan kas besar ya. Oke, dengan kas besar. Oke, caranya bagaimana? Caranya ini tanggalnya tanggal 20 ya. Oke. Nomornya biar aja udah, nggak usah dirubah lagi ya. Ketik aja tanggal 20 01 18 ya. Oke, sorry, mohon maaf. Ada kesalahan. Tanggal 20 01 18 ya. Oke, di sini ininya bayar listrik aja ya, memonya ya. Bayar listrik. Ya, itu ya. Oke, dibayar tadi pakai kas besar, berarti ini pada kolom debitnya pilih bayar listrik tuh di ini ya, di nomor 6 ya. Nah, diketik aja nomor 6, nanti muncul ke dekat, lebih dekat ya ke sini ya. Pilih di sini ini ya. Biaya listrik. Klik 2 kali bayar listriknya. Ketik pada kolom debitnya adalah sebesar 750.000. Kebawahkan pakai tanda panah bawah. Nah, dibayarnya pakai apa tadi bayar listriknya? Bayar listriknya pakai kas besar. Pilih kas besar di sini. Secara otomatis, maka otomatis ini di kolom kredit akan muncul dengan sendirinya. Ya, pindahkan ke bawah sehingga antara total debit dengan total kredit sama itunya ya. Oke. Dan karena kita di sini ada transaksi yang berikutnya, jangan di save and close ya, karena kita di sini ada 2 kali transaksi. Oke. Sekarang silakan Anda di save and new saja langsung ya. Oke, lanjut. Sekarang kasus berikutnya tanggal 31. Dibayarkan dengan cek bank BCA untuk pengeluaran di sini ya. Yang pertama gaji sebesar 15 juta, biaya iklan 650 juta, dan biaya umum dan administrasi lainnya sebesar 250.000 dibayarkan dengan bank BCA. Oke ya. Caranya bagaimana? Oke. Ininya tanggal 31, ketik 31 01 18 ya. Ininya di sini bayar ya, bayar gaji, koma misalnya ya, gaji, kemudian iklan dan umum aja ya, saya singkat dan umum lah. Oke, nah seperti itu. Oke, silakan Anda yang pertama pilih dulu ya, diketik aja nomor 6 supaya lebih cepat ya. Kalau digulung kan lama. 6 itu maksudnya apa? Kelompok 6 itu tetap kelompok beban ya. 6 tuh, lebih cepat. Oke, yang pertama gaji dulu. Mana di sini gaji dan lembur dan THR, berarti pilih di sini. Klik 2 kali langsung. Nah, ketik di sini nilainya 15 juta. Kebawahkan. Oke, yang pertama itu. Yang kedua bayar iklan. Nah, karena ini sekaligus kan berarti ini iklan langsung. Nomor 6 lagi. 6. Iklan. Ada biaya iklan? Ada biaya iklan. Masih di debit ya. Debit lagi. Itu ya. 650.000. Oke, ke bawah lagi. Oke, kemudian bayar apa lagi di sini? Biaya umum dan ADM lainnya 210.000. Oke. Nomor 6 lagi ke bawahkan ya. Bawahkan, digulung ke bawah. Nah, cari di sini biaya ADM. Nah, ini biaya umum dan ADM lainnya ya. Oke, berapa? 250.000. Oke, ke bawahkan. Nah, ini dibayar pakai apa tadi, Pak? Dibayar pakai bank BCA, berarti pilih bank BCA di sini ya. Pilih bank BCA. Nah, bank BCA otomatis. Berarti total keseluruhan yang harus dibayarkan untuk bayar listrik, iklan, dan umum itu total keseluruhannya sebesar 15.900.000 rupiah ya. Oke, seperti itu ya. Oke, 15.900 ya. Oke, betul ya. Nah, itu. Oke, sudah selesai. Silakan oleh Anda di save and close saja. Berarti pencatatan yang berkaitan dengan jurnal transaksi, kalau ingin melihatnya list general ledger, pilih jurnal voucher ya ini. Kalau ingin melihat jurnal yang barusan kita catat ya ini. Nah, sini.
hilangkan filter by date-nya. Nah, ini ada 3. Kalau ngedit, diklik 2 kali aja ya di sini ya. Seperti itu. Oke. Ini saldo neraca, kemudian ini ada barusan yang 2 ini. Seperti itu. Kita lihat di sini chart upcore-nya. Bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini saldo-saldonya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, langkah terakhir menampilkan laporan keuangannya. Nah, untuk menampilkan laporannya bagaimana caranya? Untuk menampilkan laporan keuangan, caranya di sini, General Ledger, pilih Financial Statement. Pilih Financial Statement. Jadi fungsi Financial Statement itu menampilkan laporan, ya, klik 2 kali aja. Atau klik 1 kali. Oke. Nah, ini pada general sebelah kanan, pada report detail, di sini ada yang berkaitan dengan neraca. Yang ini adalah laba rugi, ya. Kemudian di bawah juga ada laporan perubahan modal yang ini, ya. Kemudian yang sebelah kirinya di sini general ledger-nya ada ini ya, buku besar ya, gitu. Oke. Dalam hal ini kita akan mencoba yang 2 aja cukup ya. Nah, kita di sini ada yang neraca. Untuk menampilkan neraca itu adalah balance sheet. Ini ya, yang standar ya. Ada 2, ada yang standar, ada yang parent control. Kalau parent control berarti dia berbentuk 2 kolom ya, kolom kiri dan kolom kanan. Ya, boleh nanti sesuai petunjuknya apakah yang berbentuk standar atau parent control, nanti bisa di ini ya, dicoba. Sedangkan yang laba rugi yang ini ya, yang standarnya aja ya. Oke. Sekarang silakan Anda tampilkan yang berbentuk yang standar aja, boleh diklik 2 kali. Ya. Oke. Ininya as of itu berarti berakhir. Berakhir itu tanggal berapa? 31. Tulis 31 ya. 31 karena bulan Januari 01/18 gitu aja ya. Oke, jadi awas, as of itu berakhir. Jangan tanggal 01, nggak boleh. Jadi tanggal 31. Ya, boleh bulan 12, boleh bulan Januari, boleh karena transaksinya selama bulan Januari. Langsung oke. Oke. Anda perhatikan. Nah, inilah hasil akhir Anda. Jika Anda berhasil, maka kas besarnya 289.250, kemudian saldo Bank BNI 1.511.793.750, Bank BCA 1.202.600, kemudian persediaan laptop Asus 275, kemudian yang Lenovo-nya 277.400 ya. Perlengkapan Anda bisa dilihat di sini ya, sebesar 100 juta masih tetap, gedung juga masih tetap 15 juta, kendaraan 500, 2,5, peralatan 50 ya, akumulasi min 50. Kemudian ini saldo hutang dagang 250 juta, kemudian modalnya 4.005. Nah, ini adalah laba tahun menjalannya nih. Current earning of the year, yang penting ini nih. Dari hasil usaha ini, maka perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 161.143.750.000. Nah, ini angka ini harus sama dengan nanti net profit and loss yang terdapat di profit and loss, harus sama ya. Oke. Ini cara yang berbentuk yang standar. Nah, kalau kita bentuk yang yang parents control beda lagi. Coba aktif di sini ya. Ini to report, pilih yang parents control misalnya seperti ini. Klik 2 kali ya. Ini yang berbentuk kontrolnya ya, tanggalnya sama ya, 31/01/18. Oke. Nah, ini bentuknya kayak letter T ya. Oke. Jadi dipecah ya, kelompok aktifan sebelah kiri, kelompok pasifan sebelah kanan ya. Nah, kalau misalnya di sini kas banknya tidak dirinci, maka Anda dimodify. Pak, sini misalnya kenapa ya yang kas dan banknya kok nggak ada ya? Bank BCA, Bank BNI-nya dimodify aja nanti ya. Nanti dimodify. Nah, di sininya nanti diaktifkan juga ini show child-nya. Nah, ini ya. Jadi induknya juga ditampilkan juga selain parent ya. Jadi kalau tadi parent saja, kalau ini child-nya dengan sub-subnya, dengan anak-anaknya. Oke, langsung sudah ada langsung ya, dirinci. Nah, jadi kalau tadi tidak dirinci ininya. Oke, sub-subnya. Jadi parent-parent saja udah. Nah, inilah saya katakan ya, jika Anda berhasil, maka laba tahun berjalannya, lihat ini mana di current earning of the year sebesar 161.143.750.000 ya. Seperti ini hasilnya. Oke.
jika Anda berhasil neracanya. Sedangkan yang laba ruginya, lihat aktifkan, ini jangan close, udah. Inactive reportnya diaktifkan, yang ini nih, standar aja udah, profit and loss. Jadi fungsi profit and loss adalah untuk menampilkan ini ya, laba ruginya. Klik 2 kali, laba ruginya. Ya ini tanggal 1 ya, 01/01/18. Ya ini tanggal 31 tuh-nya. From itu mulai tanggal 1 bulan 1 ini ya 18, yang tuh-nya 31. Ya, 31. 31/01/18. Gitu ya. Itu. Oke, langsung tampilkan. Hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau di sini ada penjualan laptop Asus yang 422.500, maka di bawah pada COGS harus ada juga pembelian laptop Asus juga. Nah, di mana ini kalau HPP itu harus lebih rendah dibandingkan harga jual. Jadi harga jual tuh ya ini di pendapatan harus lebih besar dibanding dengan cost of sale. Jadi kalau di sini dibeli modalnya 325, maka dijual 422, berarti ada keuntungan kan. Kemudian ini dijual laptop Lenovo, dijualnya 448. Nah, berapa? 446.875. Nah, modalnya berapa? 343. Nah, ada keuntungan juga seperti itu ya. Nah, tadi bahwa laba rugi di sini, saya lihat di sini, di current earning of the year sebesar 161, ini 143 harus sama dengan yang net profit 161, 143 sama. Nah, jadi tadi hasil yang diperoleh dari balance sheet ini, yaitu current earning of the year itu diperoleh dari mana? Dari hasil usaha. Hasil usaha apa? Hasil usaha ini ya, di mana pendapatan setelah dikurangi HPP, kemudian dikurangi beban-beban ini ya, beban-beban. Nah, jika nanti ada pajak, dikurangi dulu pajak dulu, baru kemudian ada AT, ada EBIT, ada EAT ya, seperti itu. Oke, jadi profit and loss itu menunjukkan bahwa di mana di situ pendapatan ya setelah dikurangi HPP, kemudian dikurangi beban-beban ya, seperti itu. Sedangkan neraca mencerminkan aktiva sama dengan kewajiban plus modal seperti ini. Oke, barangkali itu aja yang ingin saya sampaikan, materi yang berkaitan dengan latihan kisi-kisi ujian UAS akurat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, khususnya yang barangkali materi yang saya sampaikan sebelumnya mungkin tidak dibahas. Oleh karena itu secara singkat pada kesempatan ini saya memberikan materi khususnya yang bagi mahasiswa yang membutuhkan untuk latihan-latihan ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila mana di dalam penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.